teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI. Ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Shalom Gema. Shalom. Apa kabarnya hari ini nih? Luar biasa. Baik. Asik. Hari ini kita udah minggu kedua bulan November ya. Minggu ketiga atau kedua ya? Minggu kedua tuh. Udah bentar lagi tuh udah mau habis nggak sih tahunnya? Kayak nyangka nggak sih? Kayak oh my god, gitu kan? Udah mau 2022 gitu. Wow. Agak terkejut ya sebenarnya ya, gitu kan. Tapi iya bingung kayak oh my god setahun ini kita ngapain aja gitu kan. Cepet banget 2022 gak sih kayak oh gitu. Tapi kita harus tetap sukacita gak sih kayak walaupun udah mau berganti tahun lagi sukacita kita harus tetap ada ya kata Tuhan ya. Seperti lagu ini nih, mari kita bersuka. Yeay.
Mari kita memulai ibadah kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa kembali beribadah bersama, baik dengan teman-teman yang hadir di gedung gereja, maupun kami yang hadir di tempat kami masing-masing secara virtual. Terima kasih kalau kami masih bisa mengikuti ibadah ketika ada beberapa orang di belahan dunia yang lain yang mengalami kesulitan untuk bisa beribadah. Mereka akan mengalami tekanan, penderitaan, bahkan ditangkap, disiksa karena iman mereka. Tetapi kami bersyukur kalau kami masih bisa leluasa beribadah sampai saat ini. Ajari kami untuk menghargai anugerah Tuhan ini. Dan tolong kami untuk bisa bersukacita ketika kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama pada hari ini. Kami mohon Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Engkau juga yang menolong kami untuk memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh sedang beribadah kepada Tuhan, dan juga begitu bersukacita karena hendak menghadap Allah yang begitu mengasihi kami. Dan saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk beberapa hal. Kami berdoa untuk setiap kami yang sedang menjalani studi kami, baik di sekolah maupun di dalam perkuliahan. Engkau yang menolong kami untuk memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Kami tidak berani untuk menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar, karena kami sedang mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan kami. Untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan, di mana kami akan bekerja, menghidupi diri, ataupun juga nantinya berumah tangga. Kami juga berdoa untuk setiap kami, Koko dan Cici kami yang sekarang sudah bekerja. Engkau juga yang berikan semangat, motivasi, ketekunan, kesungguhan dan sukacita, sehingga ketika mengalami ataupun dipercayakan berbagai macam tugas, proyek yang ada di pekerjaan, mereka bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan juga dengan setia. Berdoa juga untuk orang tua kami, di tengah-tengah upaya mereka mewujudkan cinta kasihnya kepada kami, bekerja keras mencari nafkah untuk kami. Tuhan, Engkau juga yang menopang mereka. Engkau berikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka, khususnya kalau mungkin ada di antara orang tua kami yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Tuhan berikan kekuatan, ketabahan, dan juga pengharapan. Oh Tuhan, memberikan jalan keluar. Tuhan tidak meninggalkan kami dan juga orang tua kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan juga yang kiranya terus berkenan bekerja atas setiap orang-orang yang memberi diri melayani, baik itu para hamba Tuhan, majelis, penatua, diaken, dan juga aktivis di komisi-komisi. Tuhan yang berikan hati yang begitu giat bekerja bagi Tuhan, hati yang menyala-nyala berkobar-kobar untuk melayani dan mencintai orang-orang yang dilayani. Di tengah-tengah berbagai kesibukan kami masing-masing, di keluarga, studi, ataupun pekerjaan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kalau kurva penularan COVID di Indonesia sudah semakin melandai, penularan COVID sudah semakin menurun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan memakai pemerintah dengan berbagai upayanya, sehingga vaksinasi massal bisa terus dikerjakan. Dan kami berdoa kiranya kami semua bisa tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami bisa bekerja sama untuk semakin menurunkan lagi tingkat penularan COVID, dan kami bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, studi, kerja, beraktivitas dengan lebih leluasa. Tetapi di atas semuanya Tuhan, tolong kami untuk menjalani keseharian kami dengan ucapan syukur, bahwa kalau kami masih hidup sampai hari ini, itu kan Tuhan masih beranugerah kepada kami. Tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan. Inilah doa kami, pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan, seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena
dasarnya kita bukan apa-apa di depan Tuhan. Kita hanya bisa menyembah Dia dengan kepenuhan hati kita, karena sebagai manusia yang berdosa, tidak ada lagi yang bisa kita serahkan selain iman kita dan juga bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Allah seperti seorang hamba dengan hati seorang hamba. Ku tak mau apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak mau apapun saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Tema minggu ini tuh sasageo ya, sasageo. Artinya menyerahkan diri ya, devote yourself gitu. Oke, dari awal dengar tema ini tuh sebenarnya jadi keinget suatu cerita. Cerita sedikit boleh ya? Nah, jadi tuh kayak keinget satu cerita. Ada seseorang yang saya kenal dekat gitu. Beliau dulunya orang yang benar-benar saya nggak suka banget gitu, walaupun kita kenal dekat. Tapi saya nggak suka sama beliau karena menurut saya cara dia ngajar saya itu saya nggak suka. Karena bagi saya tuh kayak itu salah pengajarannya. Tapi saya belajar satu hal penting dari dia. Gimana cara dia hidup. Mungkin di dunia ini dia kelihatannya kayak manusia berdosa. Kayak yang benar-benar kalau orang lain tuh kayak, oh wajar dia kayak gitu. Kayak ngomongnya kayak yang buruk gitu. Tapi ada satu hal yang orang-orang tuh nggak pernah sadarin dari diri beliau. Saat dia menyembah Tuhan, dia benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya. Dia tahu dia salah, dia tahu dia kurang, tapi dia nggak pernah ngeluh gitu. Dia nggak pernah bilang kalau misalnya emang dia
itu dia nggak pernah bilang ke anak-anaknya kalau misalnya dia memang sekurang itu. Dia selalu berusaha yang terbaik karena menurut dia anak-anaknya titipan dari Tuhan. Itu mama saya. Mungkin mama saya orang yang keras, orang yang kalau orang lainnya tuh pantas anak-anak kayak gitu, mungkin mamanya karena kayak gitu ya. Tapi saya belajar untuk menyembah Tuhan, saya mau kenal sama Tuhan tuh dari awal tuh mulanya karena mama saya. Kalau bukan karena beliau yang bilang, Tuhan yang tolong kamu, Tuhan yang sama kamu, mungkin saya nggak ada di sini sekarang. Itu satu hal yang saya nggak pernah mau ngakuin ke orang-orang dulunya. Mungkin dia pikir anak-anaknya malu punya mama seperti dia, tapi sebenarnya saya bangga banget. Karena bukan karena beliau, kita nggak mungkin tahu bagaimana cara kita bertahan hidup. Apalagi di tengah orang-orang yang selalu ngurus hidup orang lain kan. Lagu ini ngingetin saya sama mama saya. Gimana dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan, walaupun dunia ngejas dia. Mari kita angkat satu pujian. Aku persembahkan hidupku. Serahkan
Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah pujian tadi juga menjadi doa permohonan kami agar kami bisa menyerahkan, mempersembahkan diri kami seluruhnya, seutuhnya kepada Engkau. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan pada hari ini semakin menolong kami untuk melakukannya. Kami juga bersyukur melalui cerita yang dibagikan oleh sahabat kami Jovanka, bahwa melalui hidup orang-orang di sekitar kami juga bisa belajar tentang kenyataan Tuhan, firman Tuhan yang dihidupi oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang sertai Jovanka dan keluarga, biar cinta kasih Tuhan terus dialami oleh keluarga Jovanka. Kami mau menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu, siapkan kami untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat siang teman-teman sekalian. Ya, tema kita hari ini adalah dalam bahasa yang mungkin asing buat kita ya. Ini bukan bahasa Indonesia. Sasageo ya temanya. Nah, teman-teman ada yang tahu apa itu Sasageo? Oke. Ya, kalau mau tahu ya silakan cari di Google ya. Itu langsung cepat ya. Itu Google udah kayak Tuhan ya. Kita bingung cari tahu di sana, cari tahu di sana. Dan saya juga sering pakai ya. Jadi samalah kita ya. Nah, teman-teman, Sasageo itu dari bahasa Jepang ya. Ini satu kata dalam bahasa Jepang dan ada satu situs yang saya coba screenshot penjelasannya. Jadi di dalam blog ini dikatakan begini. Ada yang mengatakan bahwa Sasageo yang ramai di internet itu memiliki maksud sebagai suatu keadaan di mana fans anime Attack on Titan tidak bisa menolak menyanyikan official soundtrack dari anime ini. Jadi begitu ada yang bilang Sasageo langsung nyanyi gitu ya. Nyanyi lagu soundtrack dari Attack on Titan ya. Jadi mereka semangat tapi nggak ngerti sebenarnya artinya apa itu Sasageo. Nah, jadi dari segi tata bahasanya, Sasageo ini merupakan kata kerja dalam bahasa Jepang yang terdiri dari, ini saya bacain aja ya, Sasagu dan Yo. Nih, semoga saya benar ya, ini saya cuma kutip dari blog orang ya, saya nggak belajar bahasa Jepang secara formal ya, cuman konnichiwa, kalau uang habis sakukurata, ya itu aja ya. Nah, memiliki 3 arti utama diantaranya, mengangkat atau menahan, memberi, mempersembahkan atau menguduskan, mempersembahkan, berkorban, atau mendedikasikan. Kemudian, yo, ya ada kata yo di situ, di bagian akhir berfungsi sebagai penekanan, ya mungkin yo, gitu ya. Serahkan yo, gitu. Tapi kayaknya bukan, itu bukan Jepang ya. Nah, sehingga arti dari Sasageo adalah perintah yang memberitahu seseorang atau sekelompok orang untuk mengorbankan atau mendedikasikan sesuatu. Nah, jadi teman-teman, itu tadi yang sudah sempat dijelaskan sedikit oleh WL kita. Sasageo itu artinya kita diminta untuk mendedikasikan sesuatu. Nah, kenapa ini ada hubungannya dengan Attack on Titan? Karena memang ini adalah seruan yang pendeknya ya. Kalau seruan yang kalimat panjangnya yang lebih itu adalah Shinzo Wu Sasageo yang diserukan oleh komandan pasukan yang hendak memberantas raksasa-raksasa Titan itu ya, yaitu namanya Erwin Smith. Nah, jadi teman-teman silakan lihat sedikit, tapi mau ada teksnya, cuma teksnya ini dalam bahasa, saya nggak tahu juga bahasa apa ya. Teman-teman dengerin aja suaranya, ya, sama lihat gambarnya. Sorry. Nandaこりゃ地獄か。いや、これからだ。勝因突撃。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。エレンなくして人類がこの地上に生息できる将来など永遠に訪れない。エレンを奪い返し即帰還するぞ。心臓を捧げよう。ミカサ
manusia-manusia yang kecil dengan mengendarai kuda ini, menggunakan pedang seperti itu, mau melawan raksasa-raksasa yang begitu besar. Sehingga sang komandan berteriak, dan dengan meletakkan tangannya di dada, yang mungkin ya maksudnya adalah ke jantungnya, istilahnya serahkan jantungmu atau serahkan hatimu, offer up your heart, untuk bersedia melawan raksasa-raksasa yang kemungkinan besar jauh lebih hebat dan bisa membunuh mereka, mengalahkan mereka. Jadi untuk bersedia berperang melawan raksasa-raksasa yang mengerikan tadi, maka mau tidak mau harus offer up your heart. Serahkan jiwamu, serahkan hatimu untuk melakukannya. Meskipun itu artinya kamu harus mati demi tugas itu. Nah, jadi teman-teman, itulah sebenarnya intinya dari seruan Erwin ini. Shinzo wo sasageo. Ya, nah, saya bukan mau mengendorse manga ataupun anime Attack on Titan, ya, tetapi ketika kita atau mungkin teman-teman ada yang pernah baca komiknya atau nonton filmnya, mungkin satu pertanyaan yang perlu diajukan kepada kita adalah begini. Kalau tadi Erwin mengajak untuk pasukannya offer up their heart, menyerahkan hatinya, hidupnya, demi bisa mengalahkan, membasmi raksasa-raksasa yang mengerikan itu, kalau kita apa? Ya. Nah, ini. Oke. Jadi sebagai seorang Kristen, apakah kita harus Shinzo wo sasageo? Jika ya, kepada apa atau siapa? Jika ya, kenapa kita harus melakukannya? Jika iya, bagaimana kita hendak melakukannya? Nah, renungan yang akan kita bahas pada hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan berkaitan dengan dua ayat ini. Dan kalau kita lihat, ada beberapa kalimat yang menarik. Di sini dikatakan seperti halnya tema kita adalah sasageo, ya, persembahkan. Nah, di sini Rasul Paulus juga mengatakan persembahkanlah, dan ternyata yang dipersembahkan adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ini adalah sebuah perintah, sebuah ajakan, sebuah desakan untuk orang percaya menyerahkan, mempersembahkan tubuhnya kepada Allah. Jadi kalau di dalam anime tadi, seruan komandannya adalah offer up your heart, tidak terlalu bisa dipastikan mau menyerahkan hatinya kepada siapa atau pada apa. Nah, tetapi di dalam ayat ini dikatakan offer up your heart, offer up your body, offer up your life kepada Allah. Nah, ini yang begitu menarik dan ternyata inilah yang begitu berat. Kenapa? Karena yang diminta adalah persembahkan tubuh. Bukan sekedar persembahkan uang, bukan sekedar persembahkan bakat, bukan sekedar persembahkan waktu, tetapi tubuh. Nah, ini memang bukan maksudnya menjadi satu ritual di mana kita menyerahkan diri untuk taruh di atas altar mesbah, kemudian kita dibakar hidup-hidup atau kita sembelih dulu baru dibakar, kan? Ini bukan untuk melegalkan kurban persembahan dalam wujud manusia yang diserahkan. Biasanya agama-agama atau ritual-ritual agama tertentu ada upacara persembahan kurban, di mana itu adalah binatang, entah itu kambing, domba, dan sebagainya. Nah, ini bukan maksudnya kamu harus lebih dari itu. Kamu harus siap untuk disembelih di atas mesbah. Bukan. Itu kenapa dikatakan persembahan yang hidup.
Tetapi yang hidup di sini bukan hanya bicara tentang lawannya dari mati, atau kamu harus disembelih dulu. Nanti kita akan bahas. Nah, tetapi yang menjadikannya berat adalah bukan bicara tentang tubuh jasmani kita yang akan dibakar, tetapi semua yang dilakukan dengan seluruh anggota tubuh kita, persembahkanlah kepada Allah. Nah, pertanyaannya, ada nggak sesuatu yang teman-teman lakukan di mana tidak ada anggota tubuhmu sama sekali yang melakukannya, yang mengerjakannya? Ada nggak? Makan. Anggota tubuh kita bekerja, kan? Tangan, mulut, hidung juga. Kalau misalnya hidung kita pilek itu, nafsu makan berkurang biasanya. Kemudian saluran pencernaan. Nafas pun demikian. Tidur. Biasanya kita, kalau tukang tidur dibilang pemalas ya, lansikuy ya. Nah, waktu kita tidur, benarkah kita nggak ada kerja sama sekali tubuhnya? Jantung pun bekerja. Bayangkan teman-teman kalau teman-teman tidur, jantungnya nggak bekerja, mati loh. Begitu mau dibangunin, bangun, sekolah online. Nggak bangun-bangun. Akhirnya ada kabar duka cita ya. Telah meninggal dunia salah satu siswa SMP, gitu ya. Karena jantungnya tidak lagi berdetak ketika dia tidur. Dia tidak bekerja jantungnya. Enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman, ini yang menjadikan perintah itu begitu berat. Karena tidak ada satupun aktivitas yang kita lakukan di luar dari tubuh kita. Mata kita melihat, di sini minta persembahkanlah itu. Apa yang kamu lihat itu untuk Allah. Apa yang kamu kerjakan dengan tanganmu untuk Allah. Apa yang kamu tekan-tekan di handphone dengan jarimu itu untuk Allah. Berat. Nah, yang bikin kontroversial adalah begini. Dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kata sejati di sini kalau dalam bahasa aslinya, bahasa asli dari Alkitab Perjanjian Baru kita adalah bahasa Yunani. Nah, kata sejati di sini dalam bahasa aslinya adalah logiken. Logiken, logika, logis. Jadi ibadah seseorang yang masuk akal, ibadah yang wajar adalah seperti ini. Nah, bayangkan teman-teman. Ketika di luar sana orang bisa sedemikian berbeda, di tempat ibadah begitu religius, begitu saleh, di dalam keseharian begitu jahat, penipu, dan seterusnya. Di sini dibilang, yang logis itu adalah seluruh yang kita lakukan dengan tubuh kita ini, itulah yang kita persembahkan dan itulah yang adalah ibadah. Nah, jadi teman-teman, dari sini, kalau kita mau rumuskan, apa itu ibadah? Maka ibadah bukan hanya bicara tentang ketika teman-teman datang ke gereja atau ibadah virtual seperti ini, mendengarkan lagu, meskipun harusnya mendengarkan lagu, ya, ketika ada lagu yang diputarkan atau dinyanyikan di ibadah di gedung kita. Tetapi ibadah adalah segala yang kamu lakukan dengan anggota tubuhmu terhadap Tuhan, itulah ibadah. Sehingga ketika teman-teman sekolah, ketika teman-teman kuliah, ketika teman-teman bekerja, ketika teman-teman megang handphone, ketika teman-teman pacaran, ketika teman-teman di rumah, ketika teman-teman di kafe, ketika teman-teman lagi belanja, itu ibadah. Nah, berani nggak kita bilang ketika teman-teman lagi studi, saya lagi ibadah loh. Tapi kembali pemikirannya bukan waktu lagi teman-teman yang lain belajar, ujian, teman-teman kalian doa, Tuhan, begitu indahnya Engkau. Yang lain lagi ujian, kita nyanyi aja ini. Jelas nih ngawur ya. Bukan begitu maksudnya. Tetapi ketika teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, apakah teman-teman bisa bilang, saya sedang mengarahkan studi saya untuk Tuhan? Itu ibadah. Nah, jadi teman-teman, ini yang membuat nas kita hari ini begitu berat. Karena seluruh aktivitas kita, apapun, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, harus menjadi ibadah. Nah, kalau begitu, apa dong kaitannya dengan yang kita lakukan seperti hari ini? Ya. Nah, jadi kalau teman-teman hadir secara virtual dalam ibadah Gema seperti hari ini, atau misalnya teman-teman mengikuti ibadah live streaming YouTube, nah, ataupun datang ke gedung gereja, jadi kira-kira beginilah pengertiannya.
ibadah yang kita jalankan setiap sekali seminggu di gereja, baik onsite ataupun online, merupakan lambang bahwa kita adalah orang yang beribadah kepada Allah setiap hari. Dalam artian, kita perlu untuk mendemonstrasikan sikap kita, identitas kita sebagai orang yang beribadah, yaitu salah satunya dengan hadir di dalam ibadah rutin tiap minggunya, seperti yang kita lakukan sekarang. Dan ibadah yang kita lakukan seperti sekarang ini juga menjadi pengingat bahwa seharusnya ibadah kita bukan hanya ketika hari Minggu, tetapi Senin sampai Sabtu pun itu juga adalah ibadah kepada Tuhan. Dan ibadah hari Minggu seperti ini bukan hanya pengingat, jadi yang pertama tadi lambang, yang kedua pengingat, yang ketiga adalah pendorong, penguat, penyemangat untuk kita menjadikan seluruh Sabtu Minggu itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman semangat ya ketika ibadah seperti ini. Meskipun mungkin teman-teman hadir di rumah, di depan laptop, di depan handphone. Tapi kiranya sikap hati seperti inilah yang teman-teman miliki. Ya. Nah, repotnya teman-teman begini. Banyak orang, termasuk banyak orang Kristen, punya cara berpikir seperti ini. Bahwa di dalam hidupnya itu ibaratnya ada sekat-sekat. Bagian ini, aspek ini, hal ini untuk Tuhan. Kalau hobi, kepemilikan, misalnya harta, uang, handphone, waktu, itu untuk saya. Ada lagi aspek yang lain, teman, pacar, keluarga, itu ya interaksinya terserah saya. Studi pekerjaan, yaitu menurut kemauan saya. Jadi hidup kita itu tersekat-sekat. Dan bahkan Tuhan itu diberikan ruang kecil saja di dalam kehidupan kita. Dan nggak boleh Tuhan itu masuk di dalam hal-hal yang lain. Inilah cara berpikir, sikap hati banyak orang, termasuk banyak orang Kristen. Jadi ibaratnya, udah Tuhan kamu di pojokan aja deh. Ini sisanya hidup ini untuk saya semua. Nah ini bukan Kristen teman-teman. Sehingga kalau dari renungan hari ini, dari ayat hari ini, kira-kira beginilah gambarannya. Bahwa hobi kita, silakan kalau teman-teman punya hobi, main bola, main futsal, menggambar, dan seterusnya, it's okay. Tetapi bagaimana itu diarahkan kepada Kristus? Teman-teman jadi orang yang beruang ya, bukan beruang jadi bear ya. Teman-teman punya uang, it's okay. Punya uang banyak, it's okay. Pengen punya uang banyak, it's okay. Tapi pertanyaan, apakah Kristus yang menjadi pusatnya? Atau sekedar untuk ya menyenangkan diri, boros, dan seterusnya. Dan teman-teman, di doa online Kamis kemarin, ketika kami membahas tentang persembahan, kadang-kadang yang menjadi pergumulannya begini. Kalau misalnya seseorang sudah bekerja, dia diminta untuk memberikan persepuluhan, tapi ternyata dia punya utang. Kira-kira gimana? Tetap berikan persepuluhan atau lunasin utang? Nah, kalau teman-teman dalam posisi seperti itu gimana? Pilihannya adalah kalau misalnya tetap persepuluhan tidak lunasin utang, akan dicibir, wah, kegiatan keagamaan rajin, tapi utang nggak pernah dilunasin. Nah, tetapi ada juga yang kedua, wah kok gitu sih? Cuma 1/10 doang dari gaji, susah amat ngasih. Nah, tetapi di dalam diskusi di persekutuan doa tersebut, saya mengajak untuk berpikir lebih dalam lagi. Dalam artian begini, atau teman-teman mungkin pernah dengar penjelasan saya juga. Misalnya begini, ambil contoh teman-teman misalnya punya uang saku setiap bulan 1 juta, ya misalnya ini untuk membuat mudah. Atau teman-teman misalnya gajinya sebulan 1 juta, misalnya ya ini untuk memudahkan. Kemudian nggak usah dulu bilang tentang persepuluhan, nggak usah dulu tentang hutang. Tapi misalnya begini, gaji atau uang saku 1 juta sebulan, maka teman-teman akan nabung 100.000. Oke, jadi pendapatan 1 juta, nabung 100.000. Nah, ketika kemudian uang saku teman-teman naik jadi 2 juta, atau gaji teman-teman naik jadi 2 juta,
Nabungnya berapa jadinya? 200.000 ya? Nah, ini jadi masalah. Ada variabel yang tidak kita perhitungkan di situ. Waktu kita bilang kita punya pendapatan 1 juta sebulan, kita nabung 100.000 sebulan. Artinya kita bisa hidup, jajan, beli pulsa 900.000 sebulan. Nah, begitu gaji pendapatan 2 juta, berarti yang bisa ditabung berapa dong? 1.100.000, teman-teman. Nah, ini masalah kita. Kalau logikanya hilang nih, satu variabel ini hilang nih. Nah, memang secara ekonomi bisa jadi mungkin gaji naik karena harga naik. Tapi belum tentu juga gaji naik karena apa? Jabatan naik. Gelar pendidikan naik. Nah, tetapi kalau begitu, kenapa kemudian yang ditabung cuma segitu, tetap 1/10-nya saja? Karena kita ingin ada perbaikan gaya hidup. Lifestyle kita ingin kita ubah. Boleh dong beli handphone yang lebih bagus, lebih mahal misalnya. Saya bukan yang anti ya. Kalau ada yang ngasih juga saya senang. Tapi maksudnya begini, ketika kita masih mampu hidup, ini umpama saja, dengan uang 900.000 sebulan, kenapa tiba-tiba langsung drastis lompat nominal uang yang dipakai? Nah, sehingga sebenarnya masih bisa memberikan persepuluhan dan masih bisa nyicil hutang. Gitu. Nah, jadi teman-teman, justru dalam hal ini, mari kita tidak terlalu polos di dalam memikirkan tentang apa yang kita miliki, sekian-sekian untuk Tuhan, sisanya untuk saya. Tetapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita miliki pada Tuhan. Termasuk studi, pekerjaan, teman, pacar, keluarga. Bagaimana kita mengarahkan relasi kita kepada Kristus. Ya. Nah, bagaimana kita melakukannya, teman-teman? Nah, di dalam ayat yang kedua, Roma 12, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kenapa ini ayat 2 ini saya kaitkan dengan ayat yang pertama? Karena sebenarnya di dalam bahasa aslinya ada kata dan, ya. Dalam bahasa Indonesia maksudnya. Kalau dalam bahasa Yunani kain. Nah, kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris ada kata and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Itu kenapa background-nya logo Autobot, ya, Transformers. Jadi ingat Roma 12 ayat 2, ingat Transformers, ya. Be transformed. Jadilah diubahkan. Nah, yang menarik begini. Ada ilustrasi yang Paulus pakai. Yang pertama dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kata serupa di dalam bahasa aslinya ada kata dasar skema. Skema itu adalah satu bentuk, tapi yang bisa berubah-ubah kapanpun, dimanapun. Zaman dulu ketika handphone masih cukup kuno ya, ada color scheme. Jadi tampilannya ya monokromatik, tapi warna-warni. Gitu. Bisa biru, bisa merah, bisa kuning, bisa hijau, dan lain sebagainya. Nah, artinya, meskipun skema itu adalah bentuk, meskipun skema ini bisa diciptakan sebagai rupa, tetapi rupa yang berubah-ubah, seperti bunglon yang mengikuti apa yang ada di sekitarnya. Nah, seorang Kristen bukan begitu. Kenapa? Karena memang begini, dunia ini berusaha untuk mengarahkan kita sesuai dengan keinginannya. Dan kita sepertinya diajak untuk mengikuti nilai-nilai itu. Misalnya contoh, atau saya pernah ceritainnya atau enggak ya, dulu awal ketika saya kerja umum ya, sesuai dengan bidang studi saya di S1, bukan sebagai hamba Tuhan ya. Nah, waktu itu ketika jam istirahat siang, ada satu rekan kerja senior saya yang ngajakin untuk rokok. Dia bilang, Bram, rokok yuk. Saya bilang, sorry, gue nggak merokok. Meskipun sebenarnya dulu dari SMP saya ngerokok ya. Tapi ya udah nggak lagi. Gitu. Nah, apa respon dia? Dia bilang gini, kayak bencong aja loh. Nah, jadi artinya, nilai yang ada bahwa yang nggak ngerokok, cowok yang nggak ngerokok, itu bencong.
Ya udahlah, saya juga nggak enak kan, ini baru hari pertama kerja, masa harus langsung membuktikan kejantanan saya kan di depan dia, nggak enak juga. Gitu. Ya udah, singkat cerita, ketika kemudian saya pulang kerja, naik bus, nah itu sudah agak malam ya, sekitar jam 7 malam. Nah, bus yang saya tumpangi itu terhenti di perempatan karena kena lampu merah, dan di situ kemudian saya melihat ke perempatan tersebut ramai waria dengan berbagai alat musik kreatif mereka. Dan bukan hanya alat musik yang mereka pegang, tapi mereka ngerokok. Nah, jadi saya bingung. Sebenarnya yang ngerokok itu yang bencong atau yang nggak bencong? Jadi saya itu ya terombang-ambingkan waktu itu. Si bingung ini yang benar yang mana nih? Nah, tapi akhirnya saya menyadari bahwa di balik adanya pemahaman-pemahaman tadi, misalnya cowok yang merokok itu maco, itu kan salah satu pemahamannya ya, padahal benar apa enggak belum tentu gitu. Tapi intinya ada nilai-nilai, prinsip-prinsip di mana kalau kamu ikuti, kamu akan dilabeli sebagai orang yang oke. Nah, di balik itu artinya yang dicari adalah penerimaan dan pengakuan. Kalau saya tidak lakukan apa yang menjadi tren dunia ini, saya akan ditolak, saya akan dihina, saya akan direndahkan, saya akan dijauhi. Itulah yang sedang diatur di situ. Nah, Rasul Paulus mengatakan, jangan lagi seperti itu, di mana kamu berusaha untuk mencari-cari pengakuan dan penerimaan dari dunia ini dengan cara mengikuti tren-tren yang ada di dunia ini. Padahal belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, nah, jadi kita mesti waspada dengan hal ini. Bukan hanya itu, bukan hanya pasif jangan, tetapi yang kedua adalah berubahlah. Nah, kata berubahlah di sini dalam kata dasarnya ada kata metamorfosis. Jadi bicara tentang bentuk juga. Jadi antara morfe ya namanya juga film. Tetapi teman-teman, morfe adalah bentuk yang tetap, yang tidak berubah kembali. Nah, itulah yang diminta. Berubahlah. Memang kita semua yang punya riwayat masa lalu yang kelam, kita juga hidup berdosa, tetapi diminta untuk berubah. Bertobat. Nah, bagaimana caranya? Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, yakni pembaharuan budimu. Nah, budi di sini maksudnya bukan perilaku, bukan temanmu yang namanya Budi, tetapi renewing of your mind, pikiran yang dibaharui terus-menerus. Nah, bagaimana pikiran kita bisa terus dibaharui, yang salah diperbaiki, dan seterusnya? Melalui firman Tuhan. Nah, jadi teman-teman maksud saya begini, ada berbagai hal yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Baik itu tentang musik, tentang informasi, tentang game, dan seterusnya, it's okay. Tetapi ketika tidak ada firman Tuhan yang kamu masukkan di dalam pikiranmu, maka kamu akan dibentuk oleh dunia ini, seperti yang tadi Bung Lon. Oleh karena itu teman-teman, sebagai seorang Kristen, kalau engkau ingin mengalami perubahan hidup melalui pembaharuan budi, pelajari firman Tuhan baik-baik. Izinkan firman Tuhan itu untuk mengoreksi hidup kita, menyingkapkan apa yang salah, tetapi juga memperbaiki kelakuan kita, memberikan kekuatan penghiburan buat kita. Nah, disitulah kita akan bisa kemudian menyerahkan diri kita kepada Allah seutuhnya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya tadi dikatakan persembahkan seluruh tubuhmu kepada Tuhan, berarti waktu kita untuk Tuhan, uang kita untuk Tuhan, studi kita lakukan untuk Tuhan, kita pacaran pun motivasi untuk Tuhan,
Kita di rumah berrelasi dengan orang tua, dengan kakak dan adik untuk Tuhan. Buat saya apa? Kalau semuanya buat Tuhan. Nah, apa yang membuat kita sulit untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan? Pasti banyak. Ada hal-hal yang kita tidak ingin persembahkan kepada Tuhan. Kita takut rugi, kita takut tidak bisa mendapatkan kesenangan lagi, dan seterusnya. Kita takut kehilangan kenikmatan itu lagi ketika misalnya teman-teman berhenti dari kecanduanmu atas sesuatu hal. Nah, kalau gitu, apa rahasia yang membuat kita bersedia menyerahkan diri sepenuhnya untuk sesuatu atau seseorang? Kamu jawabannya. Kita nggak akan berpikir untung rugi. Kita nggak akan menyesal, kita nggak takut untuk kehilangan, dan lain sebagainya. Apa rahasianya? Jawabannya adalah cinta. Ketika seseorang mencintai orang yang lain, dia bersedia memberikan segala-galanya buat dia, bersedia memberikan, ya berkorban untuk orang tersebut. Ketika seorang ayah atau ibu atau orang tua begitu mencintai anak-anaknya, mereka bersedia untuk kerja keras, mereka bersedia untuk melakukan pekerjaan yang mungkin hina dan rendah, karena mencintai anak-anaknya agar mereka bisa mendapatkan pemeliharaan yang cukup melalui pendapatan yang diterima oleh orang tuanya. Karena cinta. Termasuk ketika teman-teman begitu mencintai sebuah game misalnya, teman-teman sampai rela beli pakai uang, entah itu armor, entah itu diamond, dan seterusnya di dalam game tersebut. Kenapa? Karena kamu begitu mencintai game tersebut, sehingga kamu nggak takut rugi. Ada kalau orang yang nggak suka sama game itu, pikir, rugi banget, keluar duit ratusan ribu cuma buat beli diamond virtual lagi, terus buat beli armor, atau armornya masih ada lagi yang lebih bagus, kan nyesek ya. Tapi ada orang-orang seperti itu. Prinsipnya, ketika engkau mencintai, engkau tidak takut rugi. Engkau bersedia untuk mempersembahkan hal yang buat orang lain, itu sangat disayangkan. Semata-mata karena cinta. Nah, tetapi teman-teman, motivasi kita bukan sekedar karena kita mencintai Tuhan, melainkan karena Tuhan yang mencintai kita. Itulah kenapa Roma 12 ayat 1 dimulai dengan kata-kata, karena itu demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Sebelum ada perintah untuk persembahkan tubuhmu, Paulus mengingatkan, demi kemurahan Allah. Berdasarkan belas kasihan Allah terhadap kamu, di mana belas kasihan itu begitu jelas di kayu salib, Kristus bersedia mati menyerahkan dirinya, hidupnya untuk kamu, maka persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Dia yang terlebih dulu mencintai kamu, sehingga mempersembahkan, menyerahkan hidupnya untuk kamu. Izinkan untuk dirimu mencintai Dia, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Memang tidak langsung sempurna, mungkin ini akan menjadi pergumulan tiap-tiap waktu, tetapi setiap kali engkau bertanya, haruskah saya hidup bagi Tuhan? Haruskah saya mempersembahkan tubuh saya untuk Tuhan, uang saya untuk Tuhan, waktu saya untuk Tuhan? Ingat kembali cinta Tuhan buat engkau. Biar firman Tuhan ini menolong kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kalau kami mau hitung-hitungan dengan Engkau, sehingga kami tidak mau mempersembahkan diri kami kepadamu, kami akan malu. Karena Engkau telah mempersembahkan putra tunggalmu, karena Kristus telah mempersembahkan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk kami, sehingga kami yang berdosa ini bisa diampuni, disucikan, diselamatkan.
Kalau Allah Bapa sampai menganugerahkan anak tunggalnya untuk kami, itu karena Engkau begitu mencintai kami. Kalau Kristus bersedia untuk mengorbankan nyawanya mati tersalib untuk kami, itu karena Kristus begitu mencintai kami. Getarkan hati kami ya Tuhan, yang seringkali egois ini, dengan cinta yang di kayu salib itu. Kasih yang dari Kalvari itu. Sehingga kami belajar untuk setahap demi setahap mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. Tidak takut rugi ketika kami mau hidup bagi Tuhan. Menjalankan studi yang jujur, sungguh-sungguh. Bertanggung jawab atas waktu, handphone, dengan berbagai aplikasi yang kami gunakan. Kami tidak takut rugi. Kami tidak takut kehilangan kesempatan untuk menikmati kesenangan tertentu. Demi Tuhan yang begitu mencintai kami. Inilah doa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Dan kalau mungkin ada di antara kami sedang bergumul dengan kecanduan yang membuat kami bersedia untuk mengorbankan banyak hal demi kecanduan kami itu, kiranya Roh Kudus menolong kami. Dan kalau memang kami begitu mengalami kesulitan untuk lepas, tolong kami untuk membuka diri, ditolong oleh kakak-kakak rohani kami atau pembina rohani kami, di mana melaluinya Tuhan memakai mereka untuk menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah minggu pada hari ini kami bisa ikuti. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, karena itu satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian untuk pengumuman. Terima kasih Pak Bram untuk firman-Nya. Semoga kita semakin berkati. Untuk pengumuman, untuk persembahan kali ya. Pertama persembahan itu bakalan kalian bisa kasih persembahan melalui transfer ataupun QR code yang ada di layar device kalian masing-masing. Bisa lewat apa aja ya dari QR code gitu khusus. Sekarang tuh gampang ya guys, jadi kalau mau kasih persembahan di situ. Terus yang kedua, untuk media sosial Gema ya. Nah ini untuk dapetin info-info dari Gema itu bisa di-add akun OA-nya Gema dari Line, itu bisa kalian lihat. Terus ada Instagramnya Gema GPI sama YouTube-nya Gema GPI. Buat yang kalau ketinggalan Zoom itu bisa nonton dari Gema GPI. Untuk minggu depan akan sama seperti ini ibadahnya. Yang mau datang silahkan asalkan sudah vaksin 2 kali. Sudah selesai, ibadah selesai. Saat teduh sejenak, setelah itu boleh keluar dari Zoom dan juga keluar dari ruangan. Terima kasih.